Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini, malam yang berbahagia, dikarenakan lagi free toh, saya mau unboxing dulu. Unboxing sudah kemarinnya orang Jawa. Kemarin ya kira-kira beberapa hari lalu sih itu unboxing toh. Cuman sebentar sahabat sama-sama ini yang ini video unboxingnya ini. Nah, ini dos ini. Ingat kan? Ada itu, coba lihat. Tidak jauh dari video ini. Setelah ini, tidak sebelum ini video unboxingnya ini. Di situ hanya melihat isi dos. Dan di akhir video itu kalau tidak salah ada tips sedikit, dan pokoknya intinya Mi Pad 4 itu tablet yang sangat sangat. Oke, lanjut, saya mau masuk dulu ya, buka pola. Nah, jadi yang pertama, saya sangat merekomendasikan sekali tablet ini untuk teman-teman, bagi teman-teman yang suka tablet kan. Saya memang kan ya bisa dikatakan salah satu user tablet, dan tablet favoritku itu sebenarnya Samsung Tab S6, tapi harganya wah gila bro, harga motor. Jadi ini tab pertamaku, Eurostar. Ini tablet saya pakai lagi, simpan saja koleksi. Terus sebelum ini saya masih pakai tablet yang ini. Ini Samsung Tab A 2016. Dan karena saya dapat yang ini, saya pakai ini yang sekarang. Gitu bro. Nah, jadi tablet ini dia punya kelebihan dulu saya bilangnya. Jadi dia punya prosesor ya setara HP zaman now di kelas menengah, yaitu dia pakai Snapdragon 660. Ya kalau untuk main PUBG lumayan lah, dapat smooth high, balance high sampai HD high kalau main PUBG. Kalau main Free Fire saya tidak tahu, soalnya tidak pernah saya mainkan. Kalau main ML jangan ditanya. Pokoknya gimana cara kasih fokus ini? Biasanya saya ada kasih begini sih. Dia kasih ke depan baru dia tutup. Fokus ya. Amat lah. Coba ini. Oke sip. Kayak kalau main ML ya cukup mantap. Kalau main ML ini lumayan enak sekali pokoknya. Ya kalau dibilang untuk main ML tiada lawan. Maksudnya tiada lawan di kelasnya dan di harganya sih. Pokoknya semua game ya seperti Aspal 9, biliar. Kalau cuma YouTube jangan ditanya, mantap sekali pokoknya. Nah, dan sekarang ini saya baru kelebihannya tablet ini tuh dia sudah pakai Type C. Habis itu speakernya dual speaker, jadi keras sekali. Dengar suaranya, saya kasih coba dulu. Cuman ini 3 malam sudah sih. Beribu soalnya. Tetangga sorry jangan marah. Saya mau coba dulu putar. Ini Jo. Hasil dari pre-order di tanggal 9 Juni di Shopee dan baru sampai di tangan saya tanggal 14 Juni kemarin. Banyak yang gak sangka HP ini dijual mulai 3,4 jutaan, termasuk saya yang tadinya nggak pengen beli, tiba-tiba langsung. Pokoknya speakernya keras. Tadi itu belum full, takut saya kasih full.
nanti tetangga datang kemari marah-marah, ya lucu kan. Oke, baru resolusinya Full HD plus. Tidak, Full HD to saja. Resolusi Full HD. Kalau kali-kali saya lupa sih. Pokoknya intinya lebih bagus layarnya ini dapat layarnya ini. Walaupun dia pakai layar Super AMOLED, tapi kalau user experience-nya kata gadget kata Keto Gadget asik. Lebih enak pakai ini. Serius, saya coba semua ya. Lebih enak pakai ini, dapat pakai ini layarnya. Ini layarnya Super AMOLED. Samsung punya ini, Bos. Ini Xiaomi punya. Kalau bicara soal layar, ini IPS, ini AMOLED. Tapi lebih enak pakai ini. Pokoknya cobalah. Mantap. Harganya pun murah. Jatuh guys. Astaga. Terlalu semangat saya, guys. Ini tadi apa? Review atau unboxing ini? Oh, review tadi, review. Jadi, harganya juga murah tuh. Harga barunya 3,5 juta. Saya beli 1,5 juta di tahun 2020. Ya, jadi untuk tahun ini pakai tablet ini masih sangat layak sekali. Oke, jadi kelebihannya apa lagi? Kamera. Kalau bicara soal kameranya ini, ya dikarenakan saya malas pergi foto-foto berdua begitu tuh, apalagi ini besar begini, kita mau pakai vlog begini, malu saya ya. Jadi intinya saya kasih gambaran dia punya kamera ini tidak jauh dari kameranya Note 5. Tahu kan Redmi Note 5, Xiaomi S2, tidak terlalu jauh dari situ, buku-buku tindis. Intinya kalau dibandingkan sama kameranya Xiaomi Note 4, kalah itu Xiaomi Note 4. Kalau dibandingkan dengan kameranya Redmi Note 7, ini yang kalah. Pokoknya ini ya tidak jauh dari kameranya Note 6, Note 5, S2. Ya sekelas kameranya. Dengan S2, Xiaomi S2, Redmi Note 5, Redmi Note 6. Sekelas kameranya. Apalagi layar sudah, kelebihannya apalagi. Oh iya, baterainya awet sekali bro, 6000 hawa. Jadi tablet ini saya biasa pakai tuh. Biasa kan kalau saya pakai di luar rumah itu agak-agak jarang sih saya pakai main PUBG terus. Anggaplah contoh kayak kemarin tuh, saya keluar rumah jam 7. Baterainya 90-an, di bawah 100 tuh. Ya anggaplah 95%. Saya keluar pagi-pagi jalan-jalan, terus ada waktu kosong main PUBG 3-4 game tuh. By the way, saya main PUBG begini, 6 jari itu pakai PUBG ya, 1 hari full lah pokoknya ini HP. Saya pulang kan tengah malam, baterainya tersisa 20%, 20-an, 20 sekian persen lebih tepatnya. Kita bulatkan lagi lah 25%. Jadi dari 95 kurang lebih ke 25 kurang lebih. Pemakaian 1 hari full. Dari jam 7 sampai tengah malam, jam-jam 2 setelah saya pulang itu. Ya, baterainya mantap sekali pokoknya. Mantul. Tak balik. Sip. Habis itu apa lagi? Oh iya, kekurangan. Kekurangan yang paling saya rasa itu bikin mengganggu tuh, dia punya ROM masih pakai ROM China. Cuman bagi yang tahu bisa barubah ROM-nya, ya rubahlah ke ROM global kan. Baru kalau dalam pemakaian sehari-hariku biasa tuh kalau kayak saya buka-buka FB, ralat, bukan pas buka FB, dari FB mau masuk ke Messenger, biasanya keluar itu notifikasi sistem Android telah terhenti. Nah, contoh kayak begini tuh. Contohnya kayak begini. Saya mau masuk ke sini tuh, kan FB tuh. Itu. Ini dia. Sistem Android telah terhenti. Itu. Ada yang kacau juga ini baru.
Dapatkan itu. Begitu dia. Ini. Itu kekurangannya. Jadi setiap ada begitu langsung saya laporkan. Gitu toh. Ya, selain itu pokoknya biasanya kalau kayak gitu dari Messenger dari FB mau masuk ke Messenger, biasa dia keluar itu. Biasa juga sementara scroll keluar lagi, sistem Android telah terhenti. Tapi selama saya pakai main game, main PUBG, ML dan lain-lain sebagainya, tidak pernah itu keluar. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam game. Jadi kalau sudah dalam game dia atau sudah di dalam aplikasi, sudah mantap. Itu sih. Jadi kalau ada yang bisa rubah, dia punya ROM dari ROM China masuk ke jadi ROM global, mungkin ya mantap. Itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua, dia punya cas cuma 10 watt, no fast charging. Dengan kekurangan yang ketiga, speakernya. Jangan dulu bawa komen, oke? Bukan dia punya suara, bukan dia punya kualitas, tapi dia punya penempatan. Karena ini juga kamera baju lagi. Kenapa saya bilang dia punya penempatan? Kenapa saya bilang dia punya speaker jadi minusnya? Penempatannya salah menurut saya, dan saya yakin menurut semua orang sih. Karena kalau kita main game kan pegangnya begini, jadi apa modelnya? Landscape. Speakernya di sini 1, 2 begini. Kalau berdiri itu 1, 2. Jadi pada saat kita main game begini, speakernya auto tertutup 1. Seandainya ada yang bisa basulap, speaker yang di sini kasih pindah di sini. Keren itu. Biasa kan main begini tuh. Jadi kalau speakernya di sini sama di sini mantap. Tapi sayangnya di sini sama di sini. Jadi ini tertutup. Kalau kita pegang begini. Kalau kita pegang begini, ya mantap-mantap saja sih. Satu tempat kan. Cuman kurang enak lah kalau pakai main game tuh speakernya. Makanya saya biasa itu saya pakaikan handset saja tuh. Ini lubang handsetnya. Jadi dari speaker tidak keluar suaranya. Jadi kalau untuk main game, kalau tujuannya beli ini tablet untuk main game pakai handset, lebih jangan. Salah. Kalau tujuannya beli ini tablet untuk main game dan tidak pakai handset, ini salah. Tidak worth it. Tidak rekomen. Karena kalau tidak pakai handset, speakernya tertutup sebelah, suaranya jadi kecil dan seakan-akan mono, dan speakernya cepat rusak karena tertutup. Itu. Tapi kalau mau pakai handset sambil main game, mantap. Harga murah, ya harga mahasiswa, bolehlah. Mantap pokoknya tablet. Kalau untuk kamera sudah bagus, cuman jujur, siapa yang pakai tablet buat foto-foto? Mimpi. Bahasa begini hampir besar, kau pakai buat foto-foto, kau pakai buat selfie, baik. Apa tadi kekurangannya? Kekurangannya ini apa lagi nih? Susah dicari sih kekurangan tablet ini. Kekurangannya sudah itu saja. Cuma berapa tadi? Cuma 3 ya. Yang pertama apa tadi? Dia pakai ROM China. ROM apa? Pokoknya ROM-nya itu saya bisa pastikan ROM apa tuh? Ya jelas bukan ROM kayak HP biasa. ROM Cina tuh mungkin. Yang jelas bukan ROM global. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang keluar sistem Android telah terhenti. 4 kekurangannya. Lupa.
Oke, itu tadi yang kedua tuh, terkadang sistem Android telah terhenti. Yang ketiga, penempatan speakernya. Ingat, penempatan, bukan kualitas, bukan besarnya atau kecilnya suaranya, penempatan speakernya. Yang keempat itu, tablet ini aslinya kalau habis di reset atau baru buka DOS, tidak ada dia punya keyboard. Jadi caranya bagaimana? Ada dua. Kita pakai VN rekam suara tuh untuk buka-buka apa semua, atau kita pakai HP lain. Karena semua orang yang punya tablet tidak mungkin dia tidak punya HP lain, sudah pasti dia punya HP lain, gitu kan. Jadi downloadlah di HP yang lain tuh. Kalau saya kemarin pas saya pakai tablet ini, saya download di HP ku yang ini. Saya download di sini dulu. Salah, bukan ini. Saya download di HP ini tuh, Vivo Y19. Download di HP ini, dia punya itu aplikasi keyboard, baru saya bluetooth kemari, baru sudah saya pakai itu. Nah, pada saat sudah masuk di sini saya punya Google, sudah masuk saya punya email apa semua. Nah, jadi itu keyboard tadi yang dari sini saya bluetooth kemari itu saya hapus ulang di sini. Tapi sebelum saya hapus, saya download dulu aplikasi Google Keyboard, G Keyboard, Google Keyboard. Baru saya hapus sudah keyboard Google, keyboard lainnya itu keyboard apa namanya. Pokoknya itulah, intinya saya ulangi lagi supaya kamu paham. Langsung aja masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama tentang worth it, rekomendasi atau tidaknya ini tablet. Jadi tablet ini paling cocok itu dipakai sama orang-orang yang seperti saya, yang suka main game-game, suka main game PUBG, Mobile Legend, dan pakai handset. Untuk mahasiswa pakai kuliah cocok, karena ini Xiaomi mantap. Habis itu tablet ini sangat direkomendasikan ke semua kondisi kecuali yang tujuannya itu untuk main game dan tidak pakai handset. Hanya itu, karena penempatan speakernya kurang cocok di bawah. Itu salah satu kekurangannya. Kekurangan selanjutnya dari tablet ini, kalau baru di download tadi, seperti yang saya bilang barusan, tidak ada keyboardnya, tidak ada keyboard bawaan. Jadi kita harus download keyboard dari HP lain baru bluetooth kemari. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dia pakai ROM China atau bukan ROM global. Itu ROM apa sih? Yang keempat, terkadang keluar itu sistem Android terhenti. Tapi sistem Android telah terhenti itu tidak akan keluar dalam game. Itu keempat kekurangannya. Kelebihannya, kamera dapat belakang bagus, walaupun tidak mungkin mau dipakai juga itu kameranya, tapi setidaknya adalah, ya kan. Kameranya ini setara Xiaomi S2, Xiaomi Note 5, Xiaomi Note 6, Note 6 Pro, setara itu ya, buku-buku tindis lah kurang lebih itu. Kalau dibandingkan sama Xiaomi Note 7, kameranya kalah. Kalau dibandingkan sama Xiaomi Note 4, kameranya menang. Begitu. Baru seulang sudah ini. Jadi yang sudah nonton dari awal tadi, yang sudah yang sudah nonton video secara detail, sudah skip, hapus, skip, sudah tutup sudah ini video. Ini seulangi sudah ini, pertama panjang. Dia pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 660. Main PUBG dapat settingan menengah, tidak juga low. Kalau kita kasih smooth, dapatnya high paling tinggi. Kalau di balance atau seimbang, dapatnya high juga. Di HD dapat high juga, HDR belum dapat. Refresh rate-nya 60 Hz.
baterainya 6000 mAh, dia bisa cabut-cabut. Ada yang saya lupa, slot SIM cardnya ini, dia punya tempat kartu. Tablet ini bisa juga dipakai kayak HP biasa. Aduh, nah ini dia nih, hybrid dia, bisa pakai 2 kartu SIM tanpa adanya memori kayak begini tuh. Yang ini bisa juga taruh di sini sih, kartu perdananya kita. Ya kamu tahu lah hybrid tuh kayak Note 8 Pro punya 2 pilihan. Pilihan yang pertama pakai 1 kartu SIM, 1 kartu memori, atau tidak pakai kartu memori dan pakai 2 SIM card. Gitu toh. Tapi kalau saya ini kan sebenarnya sudah besar, dia punya ini internal 64 GB, bolehlah, cukup sudah. Cuman karena tabletku ini saya pakai lagi dan di sini ada memori 32 GB, sudah tambah-tambah saja tuh. Karena tabletku ini saya mau jual ini, kalau laku sih. Kalau tidak laku koleksi saja kayak yang lain-lain di bawah ini. Banyak yang mau lihat videonya ini, Vivo Y12, Vivo Y19, Redmi 5 Pro, Oppo A1K, Oppo A5, Samsung A5, Samsung J5, Eurostar, apalagi nih, Samsung Lipat, Xiaomi S2, Xiaomi R7, Vivo V19. Ada di sekarang sebelumnya, ada tadi tuh di video unboxing. Video unboxingnya ini tablet ini sudah. Nah ini, jadi saya pakai satu memori dengan 1 kartu perdana, kartu SIM. Ada juga di situ, nanti saya mau kalau sudah bagus tuh. Ini apa ini, review atau curhat ini? Nah ini, yang teman-teman yang di Kota Palu yang mau ini sama ini silahkan merapat. Telah aku lagi HP kalau dijual. Oke, mungkin ya segitu saja. Setidaknya kamu so paham toh. So tujuan bukan juga untuk bekasi sama kamu orang sih. Dikarenakan lagi bersantai di rumah, mau tidur juga baru bangun. Ya iseng-iseng kan, ada wifi, ada HP, ada tablet. Baru saya kan juga sebenarnya suka tuh buat video-video, cuman ya tak ada kamera, ya pakai HP dong, mana pusing. Gelap guys, gelap. Ini tablet, oh yo ini RAM-nya 6 GB ini. MIUI 10 dia pakai. Ini dia punya resolusi dan ini nih yang spesifikasi yang terlengkap, yang ori punya ini. Dia pakai kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 8 inci, resolusi layar 1920 dikali 1200, RAM 4 GB. 464 tuh.
internal 64 GB, RAM 4 GB. Ya mantap lah tablet. Bezelnya pun apa namanya, ini sama ini sama, dan agak tipis juga, agak tipis dan sangat tipis sekali dibandingkan dengan Samsung Tab A 2016. Oke, jadi untuk yang ini selesai. Ini saya mau review juga ini. Habis video ini saya bunuh, kasih nyala ulang, ini lagi saya review. Mantap. Oke guys, dadah. Oh iya, biasa kan itu orang pakai ending tuh. Jual rambut Oke, mungkin sekian dari saya, dari seseorang yang bukan YouTuber, bukan vlogger, tapi cuman manusia biasa yang suka rekam video dan punya wifi, download. Oke, harus lupa di like, lupakan di subscribe, dan lupakan di subscribe. Lupa subscribe, lupa komen, dan lupa share. Oke, lupakan semua itu. Sip. Dadai. Grogi gile. Apa salting? Ada cewek menonton kan? Ada cewek menonton ini. Halo. Oke. Habis ini saya bunuh rekaman, kasih nyala ulang. Ini lagi saya review. Hey. Hadza faqat minni, akhirul kalam, afwan fa inni indi khata'un katsiran ala annani kadzalika nasul ladzi fakama qala fil hadits kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sabun nih. Bagaya.